Selama ini, masyarakat dihebohkan oleh sebuah ramalan kalender Maya jika hari Minggu 21 Juni lalu akan terjadi kiamat. Ini bukan pertama kalinya isu kiamat muncul. 21 Desember 2012 silam, tafsir kalender suku Maya juga pernah meramalkan kiamat akan terjadi. Kiamat adalah rahasia Allah, tak seorang pun yang tahu kapan waktu itu tiba. Namun umat Islam wajib mempercayainya dan harus tahu apa saja tanda-tanda kiamat itu. Salah satunya kemunculan Dajjal. Dalam surat Al-Kahfi ada 4 fitnah yang kelak akan dibawa oleh Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan membunuh siapapun yang tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Kedua, fitnah harta. Dajjal akan menawarkan semua kekayaan dunia bagi pengikutnya. Lalu ketiga, fitnah ilmu. Allah memberinya banyak kemampuan, diantaranya menghidupkan orang yang telah mati. Dan keempat adalah fitnah kekuasaan. Dajjal menawarkan kedudukan dan kehidupan yang nyaman bagi para pengikutnya. Dan fitnah kekuasaan ini pernah terjadi pada Raja Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Karena akhlak mulia yang dimilikinya, Allah Ta'ala menganugerahkan wilayah kekuasaan yang luas dari barat hingga ke timur dunia. Kekuasaan inilah yang menjadi sumber fitnah untuk dirinya. Saat itu terdapat sekelompok makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi bernama Yajuj dan Majuj. Masyarakat resah, lalu meminta Zulkarnain membangun tembok penghalang untuk mengurung Yajuj dan Majuj. Sebagai imbalannya, mereka bersedia menyerahkan hartanya kepada Zulkarnain. Lihatlah kalimat yang disampaikan ketika masyarakatnya meminta untuk dibantu dalam membangun tembok yang menghalangi. Kemudian Zulkarnain mengatakan bahwa, kata Zulkarnain, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Karena masyarakat itu menawarkan untuk memberikan harta kepada Zulkarnain agar mereka mau membantu membangunkan tembok yang menghalangi dari musuh mereka. Dan Zulkarnain katakan bahwa apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian miliki, yang kalian berikan pada saya. Itu artinya bahwa tema kekuasaan ini disandarkan bahwa kekuasaan ini dari Allah, dikuasai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya orang tahu bahwa kapan Allah mau kekuasaan bisa dicabut seketika dan itu sangat menyakitkan. Sobat Khalifah, Baginda Rasulullah SAW meminta umatnya agar tidak menjadi imma'ah atau orang yang tidak punya pendirian. Karena dari imma'ahlah akan timbul budaya latah. Begitu mudah orang mengikuti pendapat dan perbuatan orang lain. Contoh kebiasaan latah yang dikisahkan oleh Al-Quran adalah latahnya Bani Israel dalam urusan akidah. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan Fir'aun dengan mukjizatnya membelah lautan, Bani Israel termasuk ke dalam masyarakat yang selamat dalam peristiwa itu. Nabi Musa tidak henti untuk memberi nasihat agar Bani Israel senantiasa bersyukur dan menjelaskan tentang jati diri orang beriman. Namun sayangnya, bantahan demi bantahan mereka lontarkan. Bahkan mereka tidak segan untuk meniru budaya lain, yaitu menyembah berhala. Bani Israel meminta Nabi Musa untuk membuatkan berhala untuk mereka. Itu karena setelah berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, Bani Israel melewati masyarakat yang sedang menyembah berhala. Dan itu membuat mereka tertarik pada apa yang dilakukan masyarakat tersebut. Artinya, bayangkan, ini hanya bahasanya adalah mereka hanya melewatinya, menyaksikan sebentar, belum berinteraksi, bergaul dengan lama, bukan. Jadi betapa lemahnya, betapa ringkihnya pijakan agama mereka. Maka begitu mereka melewati masyarakat yang menyembah berhala itu, mereka langsung berkata pada Musa alaihissalam, wahai Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Maka Nabi Musa segera serta-merta Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah masyarakat yang bodoh. Bani Israel lupa bahwa Allah baru saja menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Mereka menjadi orang yang imma'ah,
tidak memiliki pendirian sehingga mudah mengikuti perbuatan buruk yang dilakukan masyarakat lain. Selain itu, budaya latah Bani Israel juga terjadi karena mengikuti kebiasaan dari generasi sebelum mereka. Maka Quran ingin menyampaikan, harusnya kalian memilah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi memilah bahwa mana yang berdasarkan petunjuk dan berdasarkan pemikiran, maka itu yang diikuti. Kalau mereka dulu nenek moyang, sekalipun itu nenek moyang kalian, tapi dari mereka dahulu melakukannya tidak dengan pemikiran mereka yang baik dan tidak mendapatkan petunjuk, maka tidak boleh kalian mengikutinya. Maka kalimat bahwa orang-orang musyrik dahulu, kalimatnya adalah sebatas pokoknya kami ikut apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kalimat itu ternyata telah menyesatkan satu masyarakat. Jadi berhati-hatilah bahwa kalimat itu adalah kalimat ikut-ikutan, tidak ikut berpikir kita, tidak juga berdasarkan petunjuk wahyu. Ternyata itu adalah kalimat yang telah menyesatkan satu bangsa. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kuburan. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Beliau lalu bersabda, "Mereka berdua disiksa." Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tak menutupi diri ketika buang air kecil. Adapun yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini sangat menjelaskan betapa buruknya perbuatan adu domba. Perbuatan tercela ini dapat menimbulkan efek yang sangat besar. Bisa memisahkan antara dua orang yang awalnya bersaudara dan saling mencintai, menjadi bertengkar bahkan saling membunuh. Hal inilah yang terjadi pada kisah sepasang suami istri yang diadu domba oleh seorang budak. Berikut kisah lengkapnya. Sebuah riwayat dalam hadis menceritakan, terdapat seorang budak yang tak kunjung laku terjual di pasar. Padahal budak itu tidak memiliki kecacatan fisik, hanya saja ia suka mengadu domba. Hingga suatu hari, akhirnya budak itu terjual karena sang majikan menganggap remeh sifat yang dimiliki oleh budak itu. Lalu, apa yang terjadi? Benar saja, tak berapa lama budak tersebut pun melakukan aksinya. Ia mengadu domba sepasang suami istri yang merupakan majikannya. Si budak mendatangi majikan perempuannya dan berkata jika majikan laki-lakinya berniat untuk menikah lagi. Lalu si budak meminta agar sang majikan menyiapkan sebilah pisau untuk mencukur jenggot suaminya saat ia sudah terlelap tidur. Sang majikan perempuan itu acuh terhadap fakta bahwa budaknya adalah mengadu domba yang ulung. Maka ia memilih percaya dan mengikuti anjuran budak tersebut. Tak berselang lama, si budak yang juga mengatakan hal-hal buruk tentang majikan perempuan kepada majikan laki-laki. Akhirnya kemudian anak ini ketemu dengan sang suami hari itu. Dan dia berkata pada sang suami, dia mengatakan bahwa istri Anda itu dia punya selingkuhan. Dan dia berniat menghabisi Anda. Kalau Anda tidak percaya, nanti malam Anda pura-pura tidur, maka istrimu pasti akan mengambil pisau untuk menyembelihmu. Malam hari itu, sang istri menjalankan hasil omongannya, pembicaraan anak-anak yang suka mengadu domba ini. Kemudian dia mengambil pisau. Kemudian ketika sudah mendekat kepada jenggotnya, padahal hanya ingin mencukurnya, sang suami yang pura-pura tidur itu kemudian dia tahu tuh kan benar, anak itu ternyata benar. Maka kemudian sang suami marah karena dia tahunya adalah istri mau membunuhnya, maka dibunuhlah sang istri itu. Kemudian begitu keluarga istrinya tahu bahwa salah satu keluarga besar mereka yaitu sang istri itu dibunuh, maka keluarganya membunuh laki-laki itu. Dan kemudian marahlah keluarga besar laki-laki itu dan terjadilah pertikaian antara keluarga besar hanya gara-gara lisan namimah. Pandemi belum usai, jumlah korban meninggal masih bertambah setiap harinya, termasuk anak-anak. Kurang lebih 30 anak Indonesia telah meninggal dunia akibat COVID-19.
Anak merupakan amanah terindah yang Allah titipkan kepada orang tua. Namun layaknya sebuah titipan, Allah bisa kapan dan di mana saja mengambil sang buah hati untuk kembali kepadanya. Ketika anak lebih dulu menghadap pada Ilahi, tentu membuat hati orang tua bersedih. Serupa yang dirasakan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat, Umar memiliki 17 anak laki-laki dan perempuan. Dan suatu hari, anak bungsu sekaligus anak kesayangannya yang bernama Abdul Malik meninggal dunia pada usia yang sangat muda, yakni 19 tahun. Ketika sakit, sang ayah datang menjenguknya kemudian bertanya, "Apa kabarmu?" Anaknya merasa sedang seperti sakaratul maut dan dia merasakan sepertinya aku akan meninggal, ayah. Maka kemudian sang ayah menyampaikan kalimat-kalimat ridho. Kalimat-kalimat yang ridho bahwa sang ayah mengatakan, "Aku sudah serahkan pada Allah. Dan aku berharap justru kalau kau tidak ada, aku mendapatkan pahalanya, yaitu pahala kesabaran. Pahala kesabaran atas musibah ini. Dan ridho atas mengembalikan apa yang dimiliki Allah, dikembalikan kepada yang punya." Abdul Malik bin Umar ridho atas takdir Allah. Ia tidak mengharapkan apapun selain kebaikan. Kebesaran hatinya juga yang menguatkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengkafani dan memakamkan jenazah sang anak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berdiri menghadap ke kiblat, menghadap ke kubur, menghadap ke kiblat, dikerumuni oleh banyak orang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, "Rahimakallah ya bunai. Semoga Allah merahmatimu, wahai anakku. Sesungguhnya engkau waktu hidup sangat berbakti pada orang tuamu. Dan sesungguhnya sejak aku memilikimu, aku sangat bahagia." Dan subhanallah, kalimat-kalimat yang luar biasa. Sejak aku memilikimu, aku sangat bahagia sampai hari ini. Tapi ini semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersabar atas semua ini. Semoga Allah mengampunimu, wahai anakku, dan semoga Allah membalasmu di seluruh amal-amal baikmu. Pandemi telah mengubah tatanan aspek kehidupan termasuk pada dunia pendidikan. Euforia wisuda di berbagai jenjang pendidikan tak bisa lagi seperti dulu. Kini, wisuda harus dilakukan secara online. Bahkan beberapa sekolah ada yang menerapkan wisuda sistem drive-thru. Wisuda sebagai selebrasi pencapaian akademis, termasuk terbentuknya kecerdasan. Dalam Al-Quran, kecerdasan itu dibuktikan dengan aktivitas akal. Lalu siapakah orang yang cerdas yang bisa umat Islam teladani? Jawabannya adalah para nabi dan rasul. Sebab, mustahil mereka dapat memimpin berbagai macam umat tanpa kecerdasan akal yang maksimal. Terutama dalam menerima dan menyampaikan wahyu, serta memberi solusi untuk kemaslahatan umat. Contohnya kecerdasan Nabi Yusuf alaihi salam. Ia gunakan akalnya untuk berpikir hingga mampu menyelamatkan negeri Mesir dari bencana kekeringan. Kisah bermula saat Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering. Nabi Yusuf yang saat itu mendekam di dalam penjara menjadi satu-satunya yang mampu menafsirkan mimpi sang raja, seperti yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur." Karena kemampuannya menafsirkan mimpi sang raja, Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara. Selain itu, Raja Mesir yang terkesan atas kecerdasan yang dimiliki Nabi Yusuf juga menawarkan jabatan pemerintahan kepada Nabi Yusuf.
Tak lama berselang dari diangkatnya Nabi Yusuf menjadi Menteri Perekonomian, mimpi sang raja pun menjadi kenyataan. Maka, dengan kecakapan pengetahuannya, Nabi Yusuf menjalankan strategi seperti tafsiran mimpi yang ia utarakan kepada sang raja. Penduduk Mesir segera menanam dan menyimpan berbagai bahan makanan sebagai bekal menghadapi musim paceklik. Begitu musim kemarau panjang tiba, persediaan makanan dan minuman mereka tercukupi. Atas strategi jitu, buah dari akal yang berpikir dan kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam, Mesir pun selamat dari wabah kekeringan dan kelaparan. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar merupakan sosok yang selalu bersemangat saat mendapat panggilan berjihad. Putra Umar bin Khattab ini terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti Perang Khandaq, Perang Mu'tah, Perang Fatu Makkah, dan Perang Yarmouk. Atas kegigihan dan semangatnya dalam membela Islam, ia seringkali ditawari oleh para sahabat untuk menemani berbagai jabatan. Salah satunya ditawari oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menjabat sebagai hakim. Namun Abdullah bin Umar menolak tawaran tersebut. Setelah Utsman bin Affan wafat, umat muslimin ingin menjadikannya sebagai khalifah. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolaknya. Tidak berhenti, tawaran menjadi pejabat datang lagi kepadanya. Kali ini berasal dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kali ini, ia mendapat tawaran untuk memimpin negeri Syam. Ali bin Abi Thalib merasa jika Syam butuh pemimpin berilmu seperti Abdullah bin Umar. Pada saat itu terjadi perbedaan pandangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Abdullah bin Umar memilih mengambil jalur netral karena meski ia berjiwa pejuang Islam, ia tidak ingin melihat umat Islam tercerai-berai di hadapannya. Maka ia menghindari dunia politik dengan segala upaya dilakukannya. Lalu ia mencoba merayu melalui saudarinya sendiri, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Ia berpikir, siapa tahu kalau yang berbicara Hafsah, Ali bin Abi Thalib akan mengizinkannya lari dari jabatannya. Namun ternyata, ia memperoleh jawaban yang sama. Khalifah Ali tetap menginginkannya menjadi pemimpin. Abdullah bin Umar pun melakukan upaya lain agar terhindar dari mengemban jabatan. Ali mengatakan tidak, dia harus tetap menjabat itu. Akhirnya, ketika Abdullah bin Umar mendapatkan jawaban dari Hafsah melalui Hafsah, maka malam hari itu dia lari, kabur dari kota Madinah, lari ke Mekah. Begitu lari ke Mekah, isunya adalah Abdullah bin Umar lari ke negeri Syam. Dia nggak mau terima jabatan, dia lari ke negeri Syam. Bahkan Ali memerintahkan orang untuk segera mengejar Abdullah bin Umar dan segera ditangkap. Ini apa ini? Ini bukan orang yang ditangkap gara-gara dia menyalahgunakan jabatan. Ini orang ditangkap, mau ditangkap gara-gara tidak mau terima jabatan. Dikejar-kejar. Itu zaman kesolehan dulu. Zaman orang soleh dulu jabatan bukan diperebutkan. Tapi jabatan itu adalah sesuatu yang dalam diri mereka adalah amanah. Ternyata begitu orang itu dikirim, Hafsah langsung memberitahu Ali bahwa Abdullah bin Umar tidak ke negeri Syam, tapi dia lari ke Mekah, bukan ke negeri Syam. Karena Abdullah bin Umar sudah bercerita pada Hafsah bahwa dia akan pergi dan ke arah Mekah. Sobat Khalifah, para sahabat sangat memahami dan meresapi nasihat-nasihat Rasulullah tentang jabatan, terlebih saat diamanahi menjadi seorang pemimpin. Sehingga tak heran jika terdapat beberapa sahabat yang menolak bahkan menghindar ketika diminta mengemban jabatan. Rasulullah menekankan bahwa di balik mengemban sebuah jabatan, terdapat tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan penuh amanah. Jabatan bukanlah sarana untuk memenuhi hawa nafsu dan kesenangan dunia. Dalam riwayat At-Tabrani, Nabi SAW juga menyampaikan bahwa kepemimpinan itu, kata Nabi, awwaluha malamah. Imarah itu, kata Nabi, awwaluha malamah, wa thaniha nadamah, wa akhiruha azabun yaumal qiyamah. Mengerikan sekali. Ini yang imarah, ini kepemimpinan. Pertamanya adalah cacian, cercaan, makian. Yang keduanya adalah penyesalan. Dan yang ketiganya, yang akhirnya adalah azab hari kiamat. Mengerikan. Ini memang itu.
Jadi lihatlah bagaimana pertamanya adalah caci maki. Lihat bagaimana seorang pemimpin kemudian banyak sekali dicaci maki oleh masyarakatnya, dihabis oleh masyarakatnya yang tidak suka, atau kelompok orang yang tidak suka, dan seterusnya. Yang keduanya adalah penyesalan. Dalam riwayat lain Nabi SAW menampilkan bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah kata Nabi SAW adalah an-nadamah wa khiz yaumal qiyamah, penyesalan dan kehinaan di hari kiamat. Dan yang ketiga kata Nabi adalah wa adzabun yaumal qiyamah, dan ujungnya azab di hari kiamat. Jadi apa indahnya? Apa indahnya sebuah jabatan yang akhirnya adalah azab di hari kiamat? Ada pengecualian. Kata Nabi, illa man adal, kecuali yang adil. Jangan bermain-main dengan kepemimpinan ini. Jangan pernah meminta kepemimpinan ini, karena hanya yang adil yang selamat dari neraka.